Halo semua, Gua Andri, gua Bayu. Salam Gisport. Sangar Chelsea. Wah, biru-biru nih, biru-biru. Oh iya, biru laut sama biru biru. langit. Satu negara juga dan satu final, Bang, dia. Aduh. Jadi All England Final ya. All England Final Liga Champions. Jadi kalau bisa kita lihat ke belakang itu Liga Champions All England Finalnya itu ini yang ketiga. Ketiga kali. Yang pertama tuh tahun 2007-2008 waktu MU lawan Chelsea. Itu yang menang MU. Adu penalti yang siapa? John Terry apa Frank Lampard ya yang terpleset tuh. Terpleset dan Ronaldo nggak gol itu. Nggak gol juga tapi ya itu udah berlalu. Kemudian ada tahun 2018-2019 antara Liverpool dan Tottenham. Iya. Yang menang Liverpool 2-0. Sekarang All England Final Yes. dengan dua tim berwarna biru. Dan mungkin final ini final yang cukup mengejutkan, Bang. Mengejutkannya gimana tuh? Karena Chelsea itu tidak diunggulkan untuk Liga Champions kali ini, Bang. Kok gitu? Iya, karena tuh dia mungkin Chelsea membeli banyak pemain, tapi kan pemain ini pengalaman, Bang. Itu pemain muda lah. Oh, Dan dia berjumpa lawan tim besar, Bang, Real Madrid, terus habis itu juga kemarin ngalahin siapa sebelum Real Madrid? Atletico. Atletico. Iya. Ya, itu dua Madrid semua dihancurin. Ya, Dihancurin, padahal tuh tadinya Chelsea dipandang sebelah mata. yang menjadi menarik adalah kayak gini kayaknya pernah terjadi sebelumnya ya? Iya. Tahun berapa tuh, Ndri? Tahun 2012 Chelsea tuh sempat berganti pelatih dan akhirnya tuh dia juara Liga Champions mengalahkan Bayern Munchen. Oh, yang golnya Drogba. Drogba ya. Itu sundulannya tuh sangar sih emang. Itu membungkam, ibaratnya Iya. membungkam. Karena kan finalnya tuh di kandangnya Bayern Munchen ya, Iya. di Allianz Arena, dan Chelsea secara mengejutkan mampu mengalahkan Munchen. Munchen. Dan kali ini sama, di tengah musim Chelsea melakukan pergantian pelatih dan Thomas Tuchel Tuchel mampu membawa Chelsea ke final Liga Champions menghadapi Manchester City. Oh iya, tapi sebelum kita mengarah ke Chelsea dan Manchester City, gue pengen ngejelasin dulu nih. Menjelang Liga Champions ini terdapat beberapa fakta umum. Selain All England Final Liga Champions yang ketiga, jilid ketiga, ternyata katanya lokasi dari pertandingan final Liga Champions ini pun berganti 2 kali. Iya, gara-gara pandemi ya. Pandemi Covid kan yang pertama itu harusnya di Turki. Turki. Cuma karena Turki sendiri dari pemerintah pusatnya melarang adanya kerumunan, kan katanya pertandingan finalnya nih tiap klub baik Chelsea maupun Manchester City mendapatkan tiket jatah menonton. tiket 6.000 penonton. Jadi Turki tidak ingin akan hal itu, jadi menolak. Kedua, ada wacana di Wembley. Mengingat kedua tim berasal dari Inggris kan. Tapi entah mengapa tidak jadi di Wembley, malah terjadi di Portugal. Tuh, wah, Kandangnya Porto, Estadio Dragao katanya. lebih berisiko mungkin, Bang. Karena kan secara tidak langsung kan dari Inggris akan bertolak ke Portugal. dengan ada perjalanan kan, lebih panjang waktu perjalanannya. Kurang begitu paham juga kenapa pindahnya ke Porto. Tapi katanya sih pemerintah Porto tidak bermasalah dengan adanya basis dari fans Inggris baik Manchester City ataupun Chelsea yang ke sana gitu. Terus dari lu sendiri, Ndri, kenapa sih lu milih Chelsea? Perjalanannya Chelsea Perjalanan sama Chelsea. di Liga Champions kayak gimana? Chelsea sama Liga Champions tuh menang 8 kali, 3 kali imbang, 1 kali kalah, Bang. Jadi hanya sekali kalah. Hanya sekali kalah. Mungkin itu catatan yang cukup apik, Cukup apik. meskipun dinilai sebelah mata karena dianggap tim lemah. Oh iya sih. Jadi kayak kemenangannya bisa dibilang hoki. Iya, hoki dan pembuktian mungkin. Itu tapi kan terjadi dengan pergantian pelatih ya. Iya. Maksudnya kan nggak semuanya Tuchel kan. Ada pengaruhnya Frank Iya. Lampard juga dari fase grup kan. Itulah catatan. Nggak cuma Thomas Tuchel lah, ada Frank Lampard juga, Bang. Iya. Jadi itu alasan lu kenapa milih Iya, Chelsea? mungkin karena pembuktian lah, Bang. Dengan Pembuktian, ya. pembuktian. Jadi kayak semacam deja vu lagi ke tahun 2012 di mana Chelsea bisa menjuarai Liga Champions di saat mereka mengganti pelatih di pertengahan musim. Nah, uniknya juga nih, Bang, untuk pelatih Chelsea, Bang. Karena tuh dia 2 kali membawa tim yang berbeda ke final Liga Champions, Bang. Oh iya, si Thomas Tuchel ya. Iya, musim lalu bersama PSG, tapi gagal. Mungkin Bersama tahun ini Chelsea. bersama Chelsea hokinya dan bisa jadi juara, Bang. Ya bisa jadi. Apalagi bisa jadi. sudah mengamankan posisi Chelsea di posisi 4, Bang. Oh iya. 4 besar. Ya jadi kayak mereka bakal bermain lebih all out lah ya gitu. Terus kalau gua ngelihat sendiri kan gua otomatis menggunakan Manchester City. Iya, apa tuh, Bang? City lah ya. Gua ngelihat dari sisi pelatihnya. Pep Guardiola selama menangani sebuah klub, kalau dia udah mencapai final nggak bakal kalah. Pasti juara. Pasti juara. 2 kali dia bersama Barcelona seperti itu. Di musim 2008-2009 waktu lawan MU, waktu itu menangnya skornya 2-0. Kemudian di tahun 2010-2011 lawan MU juga menangnya 3-1. Kalau Pep Guardiola selalu mencapai final, dia selalu juara. Kalau Pep Guardiola nggak mencapai final ya berarti nggak bakal juara, Mas, pasti gitu kalah. aja. Kayak gitu aja Iya. kata simpelnya. Mungkin maksudnya adalah magisnya Pep Guardiola di situ.
spesialis final Liga Champions gitu, karena beberapa pelatih kan ada ya punya nama besar terus mencapai final, ada yang gagal ada yang berhasil, tapi Pep Guardiola enggak. Gue juga melihat Manchester City ini selama dari awal sampai sekarang itu nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Di Liga Champions. Beda satu. Jadi kalau Chelsea hanya sekali, Manchester City nggak pernah kalah. Berarti kalau dia menang bakal sempurna bang. Bakal sempurna kalau dia menang sih, tapi Bang jangan puas dulu bang dengan Manchester City dengan pelatih yang syarat dengan juara bang. Karena tuh di Chelsea tuh ada satu pemain bang yang bakal merepotkan Manchester City bang, yaitu N'Golo Kante. N'Golo Kante. Kenapa tuh? Pemain berusia 30 tahun ini kan dengan kapasitas pemain sepak bola kan sudah menurun pada stamina-nya, kualitasnya, tapi dia makin jadi bang. Oh iya. Makin merepotkan, malah menjadi sosok vital bang di Chelsea sendiri bang. Maksudnya gimana tuh? Manchester City harus berhati-hati dengan dia karena tuh magicnya Chelsea berada di dia. Banyak yang bilang juga Iya. Kante tuh ada di mana-mana. Ada di mana? Kalau lagi di mana-mana ya. Lagi prime time ya, maksudnya dia ada di gelandang tengah. Iya. Bahkan saat melakukan serangan pun dia ada di sisi sayap. Karena Begitu mobile bang. begitu mobile. Tapi yang menjadi sorotan gue itu katanya ya, kan semalam si Chelsea baru aja kalah ya di Iya. Aston Villa 1-2 ya. 1-2. Itu kipernya Edward Mendy cedera. Lu tahu sendiri kan kayak Pak Arrizabalaga gimana. Banyak tanda kutip. Banyak tanda kutip, maksudnya gitu. Jadi gue ngelihat adalah mengapa gue menjagokan City itu karena itu juga. Maksudnya sejak Chelsea mendatangkan Edward Mendy di bursa transfer musim dingin, itu pergerakan Chelsea jauh berbeda Ketimbang dipegang Kepa. Jadi ya salah satu kuncinya itu nggak cuma dari lini tengah dan juga kreativitas lini serang mereka, tapi juga pengaruh kiper itu besar juga. Mungkin itu catatan minor nanti di final nanti. Nah, ya terbukti Edward Mendy cedera, mereka kalah kan dari Aston Villa 1-2 gitu ya. Masih semua hal masih bisa terjadi sih di atas. Tapi kan ini champion bang. Oh iya. Beda dengan Liga Inggris. Liga Inggris mereka posisinya sudah aman, masuk 4 besar, zona champion. Terus gue juga ngelihat nih di pertandingan final Liga Champions antara Chelsea dan Manchester City ini ada satu faktor yang menjadi ganjalan bagi klub yang gue bela ini, Manchester City, yaitu wasitnya. Wasit apa tuh? Wasitnya itu namanya Antonio Mateolahos, dia dari Spanyol. Ternyata dia itu pernah bermasalah sama Pep Guardiola. Oh, lagi-lagi ke pelatih. Lagi-lagi ke pelatih. Ya, dia mempunyai catatan memimpin Manchester City, memimpin pertandingan yang ada Manchester City-nya 4 kali, 3 kali menang, sekali kalah. Begitu juga dengan Chelsea. 2 kali dengan sekali menang dan sekali imbang gitu kan. Yang menjadi sorotan adalah Antonio Mateolahos ini pernah berargumen, pernah membuat Pep Guardiola marah ketika Manchester City disingkirkan oleh Liverpool di ajang Liga Champions, babak perempat final Liga Champions. Jadi ada gol yang nggak dianggap sama si Antonio Mateolahos, tapi sebenarnya gol. Jadi ya itu pengaruh VAR sih, lagi-lagi VAR. Sudut pandang pelatih di pinggir lapangan sama sudut pandangnya wasit ya beda gitu. Yang itu menyebabkan Manchester City kalah dari 1-2 dari Liverpool di Etihad Stadium. Bisa dikatakan sosok wasit itu menjadi beban tersendiri bagi Manchester City bang. Bisa jadi. Selain lawannya sendiri Chelsea kan. Tapi kan itu udah berlalu ya, itu di musim 2017-18 ya, yang waktu itu Liverpool ke final lawan Real Madrid. Kan kalau sekarang kita nggak tahu bagaimana mereka berdua kabarnya. Ya siapa tahu udah baikan, siapa tahu juga udah lebaran. Nggak terlalu memikirkan hal itu juga. Ya sudah. Kalau menurut kalian gimana? Ya, kalau feeling gue sih Chelsea itu bakal menang 2-1. Menang 2-1. Kalau menurut gue Manchester City bakal menang 1-0. Udah 1-0. Cukup itu aja. Karena gue sadar Chelsea punya pertahanan yang cukup bagus, terlebih kedatangan tim kuat. Lebih kedatangan Thiago Silva, walaupun sektor kipernya masih gue pertanyakan juga karena Edouard Mendy kan masih cedera. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia tiba-tiba bisa main di final. Tapi gue nggak tahu juga sih, ya, pokoknya gitulah. Kalau menurut gue sih feelingnya 1-0 gitu aja. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan berikan komentar di bawah ini ya. Gua Andri, Gue Bayu, salam e-sport.